Kalau tantangan ketahanan pangan itu relatif selalu ada ya. Ya terutama itu dari infrastrukturnya, ya dari SDM-nya, ya seperti kalau infrastruktur itu sebagai pembenahan irigasi, ya, transportasi dan kualitas dari lahan-lahan tersebut. Gitu ya. Jadi dan tentunya juga kita tidak bisa harus waspada dengan perubahan iklim ya. Kalau dibilang kan sekarang iklim itu kan sekarang aja kita nggak menentu, hujan turun, panas apa semuanya itu. Jadi itu salah satu. Tapi kalau pada intinya sih SDM dan infrastruktur dan keterlibatan pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial terutama. Seandainya ada elemen masyarakat seperti lembaga sosial, pendidikan, pesantren yang ingin ikut berkontribusi gitu kan, mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, bagaimana pendapat? Oh itu hal yang sangat baik ya, karena bisanya terjadi kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga sosial ya, terutama seperti kita lah ini ya. Kita pun walaupun kita tidak secara langsung ke pemerintah, tapi tidak langsungnya kita pun sudah membantu sebetulnya ya. Apalagi hasil panen ini kita serahkan kepada masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi pada ini kolaborasi antara pemerintah dan lembaga itu harus diperkuat ya. Dan tentunya dari sini kita harus mencari solusi yang terbaik gitu. Karena tujuan kita adalah hanya membantu untuk ketahanan pangan ya. Apalagi sekarang ada program makan bergizi gitu kan. Jadi di sini juga salah satu kunci untuk membantu program pemerintah ini. Baik, selama ini kan masyarakat umumnya memahami wakaf hanya di bidang masjid, madrasah, kemudian makam ya. Nah, kalau misalnya diperluas lagi menjadi wakaf produktif dalam bentuk pembebasan lahan sawah untuk ketahanan pangan atau makan bergizi gratis, bagaimana pendapat? Kalau wakaf kan pada intinya apa saja yang diwakafkan, mau dana mau apa, tapi wakaf lahan itu juga salah satu ya, istilahnya bagi wakifnya juga akan mendapatkan amal jariah gitu kan. Jadi saya kalau mau dibilang untuk membantu ketahanan pangan pemerintah, kalau menanya pribadi saya lebih senang itu orang kalau ada wakafkan lahan daripada lahan itu tidak terpakai, tidak berguna atau tidak bisa bermanfaat atau tidak paham, bekerja samalah, berkolaborasilah sama kita. Iya, baik. Ini kan Yayasan Rindang Indonesia ya, punya program jangka panjang 2045 gitu, membebaskan lahan 1000 hektar ya lahan untuk tujuannya memang buat ketahanan pangan anak binaan, kemudian masyarakat lokal gitu kan. Nah, seperti apa melihatnya? Ya, kembali lagi saya dengan kata-kata siapa itu Pak Menteri, cita-cita itu kan halal hukumnya. Jadi 2045 itu adalah sebagai target mendapatkan 1000 hektar lahan. Jadi 2045 itu adalah target kita, waktu kita kan. Kalau kita bisa mendapatkan lebih cepat ya lebih baik gitu kan. Amin. Karena yang penting lahan ini produktif semua ya dan bermanfaat gitu. Ya, terus bagaimana saran Bapak terhadap generasi muda nih yang sudah mulai luntur gitu, keinginannya untuk menjadi petani, karena kan dianggapnya petani itu harus turun ke sawah kan, kotor-kotoran dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kira-kira sarannya kepada pemerintah agar anak muda ini bisa terdorong gitu untuk mau menjadi petani muda? Memang kita harus ngomong jujur apa adanya. Kalau kita mau tanya cita-cita mau jadi apa, pasti saya jarang itu dengar mau cita-cita jadi petani. Mau jadi dokter, mau jadi apa, insinyur apa. Tapi disinilah dibutuhkannya keterlibatan pemerintah untuk mengedukasi ya anak-anak muda itu bahwa seorang petani bukanlah pekerjaan rendah, bukanlah pekerjaan orang yang tidak mampu, bukan.
di sini pun dibutuhkan skill, butuhkan semacam istilahnya financial kapital permodalannya. Jadi saya menyarankan pemerintah itu untuk terus memberi edukasi, terutama di tempat-tempat lembaga-lembaga atau universitas, bahwa seorang petani itulah jangan kan sekarang paradigma itu negatif aja gitu kan. Petani itu sebetulnya mempunyai kesempatan bagus ya untuk maju. Dalam segi skala bisnis pun juga petani itu ya dibilang istilahnya bukan bisnis yang bisa diremehkan. Yang jelas itu pendidikan, edukasi terutama. Brainstormingnya harus dijalankan bahwa seorang petani itu bukanlah pekerjaan yang rendah atau apa. Seorang petani itu justru dia itu mempunyai lebih besar tanggung jawabnya, karena apa? Ya, hasilnya ini. Ya. Gitu. Jadi ya saya minta pemerintah untuk terus mengedukasi, terutama dari lembaga-lembaga pendidikan, dan dalam kementerian ini kan yang bertanggung jawab ya sini Kementerian Pertanian semua itu membrainstormingkan bahwa menjadi seorang petani itu adalah hakikatnya adalah suatu cita-cita yang baik. Terakhir, ini kan banyak lahan yang terkonversi ya menjadi industri, kemudian properti dan lain sebagainya. Dengan adanya program pembebasan lahan wakaf untuk sawah gitu kan, produktif, mungkin ini sedikit bisa membantu gitu ya. Bagaimana pendapat? Ya, memang sekarang kalau dibilang orang kalau mau bilang bikin sawah lebih bagus bikin klaster. Itu dia. Iya. Tapi apa yang kita ada sini sebetulnya ini mendapatkan lahan dan mendapatkan wakaf yang produktif itu sangat bagus ya. Karena kita ini Yayasan Rindang kan lembaga yang sosial ya, melakukan hal-hal yang sosial. Jadi di satu sisi harus terus dimajukan itu ya untuk bidang pertanian. Oke, bisnis orang bebaskan lahan untuk membuat sesuatu, tapi ini nggak bisa. Kalau ini lama-lama akhirnya nanti kita bersuara ingin ekspor, kita ingin swasembada, akhirnya ujung-ujungnya impor. Jadi saya harap pemerintah juga bisa memanfaatkan hal yang positif dalam lahan-lahan yang produktif ini.